Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 445 Menyatukan Industri Hiburan. Anda ingin kami semua bergabung dengan Anda dan menjadi perusahaan anak Anda. Anda juga ingin kami mengubah nama perusahaan kami dengan menyertakan J Films di depan nama perusahaan kami. Sombong sekali dirimu. Kau tidak tahu apa-apa. Jordan Stelle, kau terlalu meremehkan kami. Belum lagi perusahaanmu sebelumnya sudah tutup dan asetmu dibekukan, bahkan jika kau masih menjadi presiden perusahaan bernilai miliaran, apa kau pikir kau bisa mengakuisisi 58 perusahaan kami ini? Perkataan Jordan membuat 58 bos yang hadir menjadi marah karena mereka semua merasa sangat terhina. Khususnya, orang terakhir yang berbicara penuh dengan aura mendominasi dan sama sekali tidak gentar menghadapi Jordan. Kate berinisiatif untuk memperkenalkan kepada Jordan, ini adalah Tuan Benson, Presiden Hoover Corporation, yang memiliki beberapa bisnis di berbagai industri seperti hiburan, jam tangan dan perhiasan serta sekuritas. Perusahaan hiburan mereka bernilai miliaran dolar, dan saat ini merupakan yang terbesar di negara. Jordan menatap Ten. Benson, baru menyadari mengapa Ten. Benson marah. Ternyata dia adalah seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan yang bernilai miliaran dolar, yang membuatnya jauh lebih kompeten daripada para bos perusahaan yang hanya bernilai beberapa juta dolar. Namun, Jordan bahkan berhasil mengalahkan keluarga Huxley yang kekayaannya mencapai puluhan miliar. Oleh karena itu, ia tidak menganggap serius Tuan Benson. Dari sudut pandang pebisnis, para bos industri hiburan ini tidak memiliki bisnis yang sangat menguntungkan. Namun, mereka jelas yang paling sombong. Meskipun mereka mengutamakan uang, mereka sering merasa berbeda dari pebisnis lainnya. Bahkan, mereka merasa unggul. Oleh karena itu, bukanlah tugas mudah bagi Jordan untuk membuat mereka tunduk kepadanya. Jordan duduk di ujung meja panjang. Kecuali Kate yang duduk di sebelahnya, para bos di kursi lain menatap Jordan dengan penuh kebencian sambil menghisap rokok di mulut mereka. Melihat hal ini, Kate segera bangkit dan berjalan ke atas panggung. Karena dia adalah bawahan Jordan, dia harus menjadi orang pertama yang berdiri dan menjawab panggilannya. Sambil mengetuk mikrofon, Kate berkata, "Halo semuanya, saya Kate Adams dari Dreams Entertainment." Meskipun saya yang mendirikan Dreams Entertainment, berkata Stelle dari J Corporation, kami bisa sampai ke titik ini. Jadi, saya di sini untuk mengumumkan kepada semua teman media bahwa Dreams Entertainment akan berganti nama menjadi J Dreams Entertainment dan resmi menjadi anak perusahaan J Films. Banyak wartawan dan penggemar di tempat kejadian berseru kagum. Ya ampun, Dreams Entertainment sudah menjadi anak perusahaan J Films. Berarti Magistone juga sudah menandatangani kontrak dengan J Films. Dengan pendukung yang kuat seperti itu, popularitas Magi pasti akan melambung. Setelah Kate turun dari panggung, seorang pria lain berjalan ke atas panggung. Dia adalah bos dari Watermelon Entertainment. Halo semuanya, saya juga di sini untuk mengumumkan bahwa Watermelon Entertainment sekarang akan berganti nama menjadi J Watermelon Entertainment dan menjadi anak perusahaan J Films. Semua orang terkejut mendengarnya. Apa? Watermelon Entertainment juga merupakan anak perusahaan dari J Films. Kudengar mereka telah merekrut banyak calon selebriti tahun ini. Ya, gadis bernama Raquel atau apalah itu, dan gadis yang menjadi juara pertama di semua tes di Juilliard, semuanya telah dikontrak oleh Watermelon Entertainment. Bukankah Watermelon Entertainment dimiliki oleh Russell Miller, orang terkaya di Houston? Watermelon Entertainment adalah pendukung yang kuat. Mengapa ia harus menjadi anak perusahaan J Films? Apakah ini berarti bahwa bahkan Russell, orang terkaya di Houston, berada di bawah Tuan Stelle ini? Wah, Tuan Stelle ini terlalu berkuasa. Pada saat ini, Salvatore, yang mengenakan jas dan memegang tusuk gigi, berkata kepada tim di sampingnya. Tim, karena anjing tua Russell itu sangat patuh pada Tuan Stelle, haruskah aku meminta Russell untuk memberi kita posisi Presiden Watermelon Entertainment? Salvatore sangat menyukai Watermelon Entertainment. 2 dari 58 perusahaan telah resmi mengumumkan untuk bergabung dengan J Corporation sebagai anak perusahaan, meskipun itu hanya cangkang kosong dan perusahaan yang tidak ada sama sekali. Namun, reputasi mereka telah dibangun. Selain itu, motivasi utama Jordan bukanlah membangun kerajaan besar di industri hiburan, melainkan menyelesaikan misi yang diberikan kakeknya. Namun, setelah para pemimpin kedua perusahaan itu melakukannya, 56 perwakilan perusahaan yang tersisa hanya duduk diam tanpa bangkit berdiri. Itu juga hal yang wajar. Kate mengumumkan bergabung karena Jamie. Di sisi lain, Russell berniat bergabung dengan Watermelon Entertainment karena ia tidak berani menentang Jordan sekarang. Yang lain tidak akan gegabah membocorkan perusahaan mereka, tetapi sekelompok orang ini sudah berdiskusi tanpa henti. Jordan menyalakan cerutu dengan gaya mendominasi, yang membuat orang-orang merinding. Tadi malam, ia mengobrol dengan Michael Jordan, dewa bola basket, sepanjang malam.
Ia tidak belajar apapun darinya kecuali sikapnya yang mendominasi. Tatapannya begitu menakutkan sehingga seolah-olah ia bisa membunuh dengan tatapan matanya. Sambil menghisap cerutu, Jordan bersandar dan duduk. Ia berkata, seperti kata pepatah, memiliki pendukung membuat segalanya lebih mudah. Selama kamu bersedia bergabung denganku, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Apakah Anda sudah melihat sekelompok bintang dan sutradara Hollywood yang datang hari ini? Bergabunglah dengan saya, dan artis Anda serta film-film perusahaan Anda akan dapat tampil di panggung internasional. Ke-56 bos mulai berdiskusi dengan penuh antusias. Akan tetapi, meskipun mereka semua mulai ragu-ragu, tidak ada seorang pun yang mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Jordan menghisap cerutunya dan melanjutkan, yang saya inginkan adalah menyatukan industri hiburan lokal. Saya tidak meminta pendapat Anda. Saya memerintah Anda. Jika Anda tidak melakukannya, saya akan menjatuhkan sanksi kepada Anda. Kata-kata yang mendominasi itu membuat Benson membanting meja dengan marah. Dasar junior yang mendominasi. Saat aku berada di industri hiburan, kau bahkan belum lahir. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Tentu, aku tidak akan bergabung denganmu hari ini. Aku akan melihat bagaimana kau bisa memberi kami sanksi. Alex juga merokok dan tertawa. Jordan Stelle, demi Lauren, aku tidak akan mengungkapmu. Di mata semua orang, kau hanya orang bodoh. Aku akan diam-diam melihatmu berpura-pura menjadi orang yang mengesankan dan melihat bagaimana kau kehilangan satu-satunya celanamu. Yang lainnya segera menimpali. Ayo, datang dan beri kami sanksi. Aku akan melihat apa yang kau punya. Jordan mendengus dingin dan berkata, baiklah, ke-58 bos di sini memiliki artis yang menandatangani kontrak dengan perusahaan mereka untuk berpartisipasi dalam Idol Creation Camp tahun ini. Jika kalian tidak bergabung denganku, aku akan memastikan bahwa acara ini tidak dapat dilanjutkan sehingga kalian akan menghasilkan banyak uang. Meskipun Idol Creation Camp hanyalah sebuah acara pencarian bakat, keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan sangat besar setelah ditayangkan dan para artisnya menjadi terkenal. Bagi perusahaan hiburan besar seperti milik Benson, keuntungan sebesar itu tidak dianggap apa-apa. Namun, perusahaan hiburan kecil itu semua mengandalkan satu atau dua artis ini untuk menjaga perusahaan mereka tetap berjalan. Oleh karena itu, kecuali Kate dan bos Watermelon Entertainment, 6 bos lainnya mulai panik.